Potensi pemerintah menggelontorkan stimulus paket kebijakan ekonomi untuk kembali mengenjot daya beli masyarakat khususnya kelas menengah. Seperti apa posibilitinya Pak Edi? Sebenarnya meskipun tidak pernah kita secara spesifik sebut itu sebagai insentif atau stimulus untuk kelas menengah, sebenarnya sudah ada beberapa program pemerintah yang menyasar ke kelas menengah. Contohnya adalah subsidi atau insentif untuk kendaraan listrik. Ya kita tahu ya kendaraan listrik itu kan konsumsi kelas menengah ya, bukan konsumsi kelas bawah, menengah agak ke atas. Kemudian program rumah bersubsidi itu kan juga meskipun judulnya adalah untuk masyarakat berpendapatan rendah MBR, tetapi dalam prakteknya itu kan sebenarnya untuk kelas kelas menengah gitu ya. Dan juga ada beberapa program yang sifatnya inklusif sehingga kemudian meskipun tidak secara spesifik ditujukan untuk kelas menengah itu bisa dimanfaatkan oleh kelas menengah. Contohnya adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk itu kan untuk pertanian, kalau tanaman pangan itu batasnya luas maksimal lahan itu 2 hektar. Nah, rata-rata penguasaan lahan di Indonesia itu sekitar 0,4 hektar. Sehingga kalau kita buat batasan 2 hektar, itu sebenarnya sudah mengcover atau termasuk juga kepada petani yang menguasai lahan yang bukan petani gurem. Karena petani gurem itu definisinya kan di bawah 0,5 hektar ya. Jadi kita sampai batas 2 hektar itu masih berikan subsidi subsidi pupuk ya. Dan kemudian juga untuk bantuan beras dan sebagainya itu kan tadi disebut oleh Mbak Nina Sarti ya bahwa itu 40% terendah. Itu juga sebenarnya kalau 40% kan bukan semuanya miskin ya, tapi memang termasuk yang near poor juga gitu ya. Nah, juga ada kebijakan yang di level industri. Ada industri-industri tertentu yang diberi fasilitas untuk memperoleh harga gas dengan harga murah, yaitu 6 dolar kalau harga pasarnya di kita kan 11 ya. Nah, tapi memang hanya untuk industri-industri tertentu sehingga kita harapkan perusahaan-perusahaan itu masih tetap bisa bersaing. Tetapi kita terbuka ya kalau misalkan masih ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu karena saya pikir concern kita sama ya dengan Bu Nina Sabti ya bahwa pada akhirnya pembangunan ini kan harus mampu menciptakan atau menyerap tenaga kerja ya khususnya di sektor formal yang kesejahteraannya cukup baik, yang terlindungi oleh jaminan sosial dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita terbuka ya kalau misalkan masih ada apa ini yang masih bisa dilakukan untuk membantu atau mendorong konsumsi kelas terutama untuk kelas menengah. Di samping kita tetap memberikan perhatian besar kepada kelompok miskin dan rentan miskin tentu saja. Oke, Bu Nina, apakah memang kebijakan-kebijakan yang sudah existing dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah cukup untuk kembali menggenjot daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, apalagi kalau kita lihat datanya, deflasi sudah terjadi selama 3 bulan beruntun. Bahkan ini fenomena yang cukup langka, Bu Nina, karena deflasi selama 3 bulan beruntun bahkan hanya terjadi sekitar 2 kali dalam 38 terakhir, Bu Nina. Ya, itu yang kita khawatirkan adalah klasifikasi kelas menengah kita melalui data Susenas ya. Jadi kalau kita bicara 0 sampai 40% itu poor dan near poor ya sebetulnya. Lalu kalau 60 ke 80 itu menengah dan menengah atas ya. Nah, yang negatif itu ada di kisaran 60 ke 85 begitu. Kira-kira hampir 90 itu ada yang negatif ya sampai ujung 90 bahkan 85-an lah. Nah, yang 20% terkaya yang ujung 15%-an ini jadi ini positif dan tumbuh gitu ya. Nah, ini yang kita harus hati-hati kalau baca data per kelompok pendapatan karena yang terkena target utama itu memang poor dan near poor ya. Jadi BPJS Kesehatan kasih PBI gitu ya. Lalu ada bantuan sosial kesejahteraan dan seterusnya. Biasanya pakai data poor dan near poor ya, sekitar 100 juta penduduk. Nah, yang kita khawatirkan ini yang di tengah yang dia tidak masuk poor dan near poor, tapi dia sebetulnya perbatasan karena kan kecil sekali ya perbedaannya itu kalau kita lihat dengan angka 20% termiskinnya itu kan 411 ya ribu rupiah ya expenditure-nya di 2022. Nah, yang di ujung itu yang 80% itu sekitar angkanya 1, berapa itu kira-kira 1,7 seingat saya. Nah, yang saya ingin katakan adalah range ini itu per kapita ya itu tidak besar gitu ya. Jadi untuk di DKI kalau suami istri dapat berapa tadi katakanlah 1 juta dikalikan 2 juta, dia termasuk kelas menengah itu hitungannya. Kalau per kapita dengan anak 2 gitu, jadi per kapita itu per bulan hitungannya ya. Jadi bisa kita lihat itu ada di kisaran 4 jutaan ya. Jadi
upah minimum itu ada di kelas menengah gitu ya. Nah, ini yang kita mau bicarakan dengan hati-hati karena target pemerintah itu terutama di poor dan near poor yang 100 juta pertama. Jadi kalau tadi disebutkan ada gas atau ada apa subsidi yang ke perumahan, mobil listrik itu jatuhnya kelas kaya itu ya, yang terkaya gitu. Yang menikmati. Makanya tadi kalau kita perhatikan yang 15% itu positif tinggi juga sampai 4%-an gitu ya. Yang sementara yang negatif itu yang ada di kisaran 60 ke 80 ya. 40 sampai 80 tepatnya di 60-an ini. Sekitar 60 dengan plus minus 20 ya. Nah, ini kuintil ini yang kita khawatirkan ya. Jadi kalau bicara subsidi ke pupuk gitu ya. Nah, pupuk itu efektivitasnya ya. Jadi perkara dapat tidaknya itu karena si petani kan tidak ketemu pupuknya yang harus dia dapatkan gitu ya. Jadi ini protesnya itu kan adalah kepada siapa subsidi itu diberikan, kepada perusahaan pupuk atau kepada petaninya. Kalau di Jepang itu petaninya yang menerima gitu ya. Kalau ini kan lewat pupuk, jadi pupuknya masuk dulu harganya yang disubsidi. Nah, ini mekanisme yang tampaknya harus diperbaiki gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan kelas menengah yang dikatakan terhimpit dengan negatif itu ada di kisaran 40% ke 80% tengah gitu ya. Yang tengahnya tuh di 50-an gitu ya. Nah, 30-an itu memang dikelompokkan masih near poor gitu ya. Nah, ini yang saya ingin katakan ketika kita bicara kelas menengah yang mana ini adalah tulang punggung perekonomian usaha kecil ya dan menengah kemungkinan. Kecil menengah karena menengah besar itu ada di 20% terkaya tadi gitu ya. Nah, yang kecil sekali ini nggak punya usaha begitu ya. Jadi kalau yang poor dan near poor dia biasanya pekerjanya. Nah, kalau di PHK itu ada di kelas, kalau dia UMR dia ada di kisaran 60-an persen itu, 50% dia pendapatan keluarganya ya. Jadi itu perkiraan kasar kita terhadap angka yang ada di Susenas. Karena itu kalau bicara kelas menengah, kita harus hati-hati subsidi apa. Kalau subsidinya ke sektor real, apakah dia menikmati atau tidak. Kalau bensin ya BBM, yang punya mobil, yang punya motor ya, biasanya itu yang sudah UMR dan itu kelas menengah menengah yang mana begitu itu yang juga ketika banyak mobilnya maka yang kaya yang banyak menikmati, yang menengah atas mungkin masih menikmati sedikit, tapi yang menengah tengah-tengah ini sedikit sekali menikmatinya gitu ya. Jadi ini yang kita khawatirkan kalau bentuk subsidinya masih kepada barang, bukan kepada orang. Jadi bukan kepada langsung ke orang miskinnya, langsung kepada petani, maka yang terjadi adalah penyimpangan ya. Jadi betul dikasih gelontorkan subsidi ke pupuk, tapi betul nggak pupuknya diterima petani gitu. Betul Oke. diberikan subsidi ke BBM ya, tapi tidak diterima langsung di kelas yang membutuhkan ya. Jadi ini apa distribusi dari subsidi ini pun harus hati-hati. Di negara Jepang ya misalnya petani itu menerimanya bukan harga pupuknya harga standar, tapi reimbursement-nya. Kalau dia beli pupuk dia lalu dikembalikan uangnya. Jadi petaninya langsung menikmati gitu ya. Bukan kalau di kita kan pupuknya yang disubsidi. Jadi barang subsidi pupuknya nggak ada. Jadi pupuk bersubsidi tidak ada begitu ya. Nah, ini apa sangat biasa begitu ya. Kalau kita dengar petani mengatakan saya nggak dapat pupuk bersubsidi, adanya pupuk tidak bersubsidi. Karena apa? Mekanismenya diberikan kepada si pupuk subsidinya. Kalau di Jepang diberikan belilah pupuk lalu direimburse di petani gitu ya. Oke. Ini contoh Iya, yang jadi penting gitu terkait ya untuk dengan mengatakan mekanisme dan juga kemudian klasifikasi untuk penggelontoran subsidi harus cermat ya Bu Nina. Saya kan ke Pak Edi. Pak itu. Edi, dengan kondisi deflasi 3 bulan dan yang sudah tadi disampaikan juga Bu Nina, di satu sisi melihat kondisi saat ini juga terjadi stagnasi upah. Bagaimana Anda melihat upaya pemerintah juga sejauh ini terkait dengan harga pangan? Karena meskipun memang harga pangan sudah mulai melandai, tapi kalau kita comparing dengan beberapa tahun terakhir, harganya masih cukup tinggi di masyarakat, Pak Edi. Ya, kalau tadi yang pertama saya pengen ini ya sedikit klarifikasi untuk yang rumah bersubsidi itu ya, Bu Nina Sabtu dan Mbak Salsa dan para penontonnya. Karena batas untuk rumah bersubsidi itu adalah pendapatan maksimal 7 juta sebulan. Jadi ini kita harapkan memang yang dapat yang kelas menengah ya. Jadi yang antara pendapatan per kapita 1 sampai 3 yang tadi disebut oleh Bu Nina Sabtu, mudah-mudahan ini termasuk yang ikut dapat dan bukan yang kelas atasnya lagi ya, gitu ya. Tapi itu khusus. Tapi setuju tadi dengan catatan yang diberikan oleh Bu Nina Sabtu terkait dengan mekanisme subsidi ya. Jadi saya kira itu satu catatan yang perlu mendapat perhatian dari kita dan kita sedang menuju ke sana yaitu ke subsidi langsung ya. Nah, kalau mengenai inflasi, saya kira Jokowi salah satu presiden yang menurut saya datanya paling besar. Inflasi ini itu kita pantau setiap minggu ya. Bahkan setiap minggu itu ada rakor pengendalian inflasi di daerah yang
dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri atau Pak Sekjen gitu ya. Dan kita selalu pelototin dari kantor staf presiden kita memantau 14 komoditas ya. Dan dari situ kita tahu bahwa tidak bisa kita generalisir ya masalah harga pangan. Contohnya begini, untuk beras itu memang harganya naik perlahan karena sudah lewat musim panen kan. Dan ini menjadi perhatian kita, dan dari kantor staf presiden juga kepala staf sudah berkirim memo kepada Bapak Presiden dan sudah ditindaklanjuti berupa instruksi untuk berusaha untuk meningkatkan produksi beras. Nih, teman-teman di Kementerian Pertanian sedang bekerja keras untuk ke sana. Nah, tapi juga ada komoditas-komoditas yang harganya terlalu rendah. Contohnya adalah bawang merah dan ada bawang merah, kemudian ada komoditas daging ayam. Nah, ini harganya jauh di bawah harga acuan, sehingga kita berpikir ini kasihan juga ya saudara-saudara kita yang menjadi petani bawang merah dan kemudian menjadi peternak kecil gitu ya. Jadi harga ini tidak bisa kita generalisir, tapi pada intinya kita melihat harga ini mesti per kasus ya. Contohnya gini, yang ekstrim itu kan bawang putih. Bawang putih itu 95% itu impor. Itu kita akan tekan serendah-rendahnya itu, karena nggak masalah itu kalau misalkan harganya rendah sekali, dan itu tidak sangat sedikit lah petani yang berkepentingan dengan itu. Nah, tetapi untuk produk atau komoditas pangan yang petani kita banyak berperan, itu kita usahakan juga jangan terlalu rendah juga. Jadi intinya harga pangan itu kalau di kita, karena kita sebagai konsumen tapi juga sebagai produsen, kita jaga pada range tertentu ya, tidak bisa terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi kasihan konsumen, juga tidak bisa terlalu rendah karena kalau terlalu rendah itu sangat merugikan dari sisi produsen atau petani atau peternak kita. Nah, tapi intinya harga pangan itu kita pantau terus, dan tidak semuanya naik, kita tahu persis itu, tidak semuanya naik. Tapi memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan atau relatif tinggi. Beras ini perlahan-lahan sekali lagi naik, tapi ada beberapa komoditas lain yang justru turun, kita malah justru khawatir karena terlalu rendah. Contohnya adalah bawang merah dan daging ayam. Oke, baik, saya akan kembali ke Bu Nina. Bu Nina, alarm lain yang juga menjadi indikator yang patut diwaspadai adalah terkait dengan PMI Manufaktur Indonesia yang terkontraksi. Seperti apa kita perlu mencermati data ini, Bu, melihat juga sebetulnya tantangan perekonomian global cukup menantang, di sisi lain dari segi domestik juga cukup lesu. Ya, betul sekali. Kekhawatiran kita tadi, dua macam industri, yang satu padat modal, yang satunya lagi padat karya. Nah, yang kita khawatirkan sekarang adalah padat karya itu yang melemah dengan cepat karena kebijakan gitu ya. Jadi ini yang kita sebetulnya sangat menyarankan supaya regulasi-regulasi itu direview lagi dampaknya kepada lapangan kerja. Karena kalau sampai terjadi PHK itu ada yang tidak beres pada saat manufaktur itu bekerja gitu. Jadi industri tekstil contohnya ya kita harusnya bisa melindungi tekstil kita supaya tidak kalah bersaing. Tapi tadi saya sudah katakan ada dua nih impornya, impor tercatat ilegal, yang tercatat legal dengan yang ilegal ya. Jadi ini kedua hal ini yang harusnya dipantau pemerintah untuk kebijakan tekstil. Nah, manufaktur yang penting lagi itu memang kalau kita lihat yang diangkat pemerintah tadi itu ada mobil listrik, ada katakanlah nikel gitu ya, itu kan padat modal ya. Jadi saya ingin hati-hati sekali untuk padat modal, prioritas ini tampaknya harus hati-hati sekali karena betul dia diberi kelonggaran, tetapi jangan sampai kelonggaran itu at the cost dari yang padat karya gitu ya. Jadi padat karya yang harusnya diprioritaskan untuk dibangun kembali gitu ya, dipertahankan, dan negara-negara berkembang pada umumnya itu memang padat karyanya yang diselamatkan ya, termasuk di dalamnya industri berbasis pertanian ya. Jadi bukan pertaniannya saja. Kalau tadi disebut beras, beras itu penggilingan padi ya. Jadi sudah industri dia. Sudah bukan pertaniannya. Pertaniannya kalau padinya begitu ya. Kalau diambil dicabut dari tanah itu padi. Jadi kita harus lihat dengan hati-hati industri berbasis pertanian, dan itu yang menjadi prioritas ya untuk dilihat regulasinya sektor by sektor. Ya nggak bisa pukul rata begitu ya. Itu yang kita khawatirkan. PMI adalah hasil pukul ratanya, tapi beban besarnya di industri padat karya sebetulnya. Oke, di masa transisi ini Pak Edi, tadi Bu Nina katakan bahwa industri padat karya perlu diprioritaskan dan juga diselamatkan. Seperti apa Pak Edi, tanggapan Anda? Sudah ada, dan kita dari kantor presiden, kepala staf sudah berkirim memo ke presiden. Yang tadi kan tentang beras ya. Kalau yang tentang industri padat karya sudah, dan sudah diadakan rapat kabinet, dan sudah ada arahan dari Bapak Presiden
untuk kita memperhatikan industri, khususnya industri padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil. Dan sudah ada kesepakatan sebenarnya waktu itu sesuai arahan Bapak Presiden untuk yang dari sisi legal tapi yang unfair gitu ya. Kan ada dugaan dumping. Sehingga sedang digodok terus di Kementerian Keuangan kalau informasi dari teman-teman di Kemendak dan Kemenlu ini bahwa akan ada biaya masuk anti dumping karena kita duga yang masuk legal tapi dia di sana dumping. Dan juga ada biaya masuk untuk safeguard karena industri ini dianggap hajat hidup orang banyak sehingga harus dilindungi. Itu saya kira dua hal yang dalam waktu dekat sedang digodok oleh pemerintah. Oke.